Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar dengan giat dan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walilmu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata, hari ini kita akan belajar sejarah Islam dan kita akan mempelajari tentang perantangan dan permusuhan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian yang kedua. Di pelajaran kemarin, ya, kita sudah mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah dengan sirriyah atau jahriyah, dengan terang-terangan, banyak, ya, sebagian dari atau banyak dari orang-orang mulai masuk dalam Islam, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membuahkan hasil yang sangat baik, sehingga mulai banyak orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang, yaitu agama kesyirikan, menuju agama tauhid, agama yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang telah menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta, termasuk juga manusia di dalamnya. Ya. Jadi dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya banyak orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang menyembah berhala, mereka sujud kepada berhala, patung-patung, ya, meminta, memohon, kemudian ada juga yang berkorban kepada berhala. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah mulai berkurang, ya, sudah mulai banyak orang-orang Arab yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, ya, para pembesar kafir Quraisy ini semakin marah dan gelisah. Mereka terus-menerus memikirkan dan mengerahkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pelajaran kemarin, ya, kita juga sudah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama yaitu dengan menghina, mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Ya. Yang kedua, mencemarkan nama baik, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi SAW. Nabi SAW dituduh dengan sebutan penyihir lah, ya, dengan gila lah, atau dengan tuduhan-tuduhan dusta yang lainnya. Ini semua untuk memalingkan manusia supaya mereka tidak mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga membuat tandingan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu agar manusia lalai dan meninggalkan Al-Quran. Ya.
Yang keempat, membuat penawaran untuk mempertemukan Islam dan tradisi jahiliyah mereka. Jadi bahkan orang-orang Quraisy sempat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaran bagaimana supaya Islam ini dengan tradisi jahiliyah bisa ketemu. Maka itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah memerintahkan untuk menolak hal tersebut dengan diturunkannya surat Al-Kafirun. Ya. Kemudian yang kelima, ya, karena itu semua sudah nggak bisa, maka mereka mengganggu dan menyiksa baik secara lisan maupun fisik kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin. Ya. Karena dengan hinaan, ejekan, dengan tuduhan-tuduhan dusta, nggak bisa. Ya, dakwah terus berkembang, banyak manusia yang mulai memeluk Islam. Ya, akhirnya mereka berpikir lagi, bagaimana kalau membuat tandingan Al-Quran, dengan membuat dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Akhirnya masih nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa itu semua, maka baru mereka dengan fisik, ya, dengan siksaan dan lain sebagainya, dengan kekuatan. Dan diantara sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, yang mendapatkan gangguan dan siksaan dari orang kafir Quraisy, yang pertama yaitu Bilal bin Rabah. Ya, kita akan melihat dulu, ya, bagaimana Bilal bin Rabah, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengalami siksaan yang sangat berat dari orang-orang kafir Quraisy. Bilal bin Rabah ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, tentunya kalian masih ingat ya, as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? Ya, as-sabiqunal awwalun yaitu beliau ini termasuk orang yang menyatakan keislamannya di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Saat mengetahui keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf ini berusaha menekan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu agar kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka, yaitu keyakinan kesyirikan yang menyembah Lata, menyembah Uzza, ya, menyembah patung. Jadi keyakinan nenek moyang mereka adalah keyakinan kesyirikan. Jadi Umayyah ini menekan Bilal supaya kembali kepada keyakinan nenek moyang. Penekanan yang dilakukan tidak sebatas dengan kata-kata, tapi sampai pada penyiksaan fisik. Ini juga dialami oleh kaum muslimin yang berasal dari para budak, yang mana mereka tidak memiliki penjamin atau pelindung, seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya, dan lain sebagainya. Banyak dari budak-budak, ya, yang masuk Islam, mereka disiksa oleh orang kafir Quraisy. Dan penyiksaan itu mereka lakukan supaya para budak ini meninggalkan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali kepada keyakinan nenek moyang. Ya, jadi tujuan mereka satu, yaitu mengembalikan para budak ini kepada ajaran nenek moyang atau kesyirikan dan menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan perlindungan paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi SAW dengan perlindungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merupakan orang yang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Adapun Abu Bakar, beliau juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan penjagaan kaum beliau, karena Abu Bakar ini terkenal dengan kebaikannya sehingga dimuliakan oleh kaumnya. Sedangkan selain mereka berdua, mereka dicengkeram oleh orang-orang musyrik dan disiksa. Kenapa? Karena tidak memiliki perlindungan. Ya begitulah keadaan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, keadaan orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu, yang kuat memangsa yang lemah, ya, yang kuat menindas yang lemah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak,
Akhlak-akhlak yang jelek dihapus, diganti dengan akhlak yang mulia. Kemudian siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, jadi termasuk siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa dengan dibawa ke padang pasir saat panas membakar, lalu dijemur di sana sambil ditindih dengan batu besar. Ini termasuk siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika panas terik matahari yang begitu membara sehingga padang pasir itu sangat panas, Bilal bin Rabah dibawa ke situ, ya, dijemur di sana sambil ditindih dengan batu besar. Ketika itu Umayyah berseru. Umayyah ini adalah majikannya. Dia berkata kepada Bilal, "Kamu akan tetap seperti ini sampai mati, atau sampai kamu mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza." Artinya apa? Artinya Bilal bin Rabah terus disiksa seperti itu oleh Umayyah sampai Bilal mau kembali menyembah Lata dan Uzza. Ya. Namun Amr bin Al-As menceritakan, ya, tentang siksaan yang pernah dialami oleh Bilal bin Rabah. Aku pernah melewati Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan disiksa di padang pasir. Seandainya sepotong daging diletakkan di atasnya, pasti daging itu bisa matang. Ketika itu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Saya mengingkari Lata dan Uzza." Ya. Jadi Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang begitu menyakitkan, namun beliau tetap tidak mau menyembah kepada Lata dan Uzza. Beliau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berat siksaan yang dialami Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Namun siksaan ini tidak membuat keimanannya goyah sedikit pun. Ada juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah diikat lehernya, lalu digeret oleh anak-anak kaum kafir Quraisy, dijadikan mainan. Ya, dijadikan mainan oleh anak-anak kafir Quraisy. Ya. Meski demikian, keimanan beliau pun juga tidak tergoyahkan. Beliau tetap beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, semua para budak yang disiksa terpaksa mengikuti apa kemauan orang-orang musyrik, kecuali Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya dia memandang dirinya hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara keistimewaan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan siksaan yang begitu menyakitkan, beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau diperintah oleh majikannya untuk menyembah Lata dan Uzza, beliau mengingkari Lata dan Uzza, dan beliau senantiasa mengatakan Al-Ahad, Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan sesembahan yang berhak disembah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Ya. Berbagai cara ditempuh untuk melemahkan Imam Bilal, namun tidak ada satupun yang berhasil. Berbagai macam siksaan diberikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, namun beliau tetap kuat keimanannya. Beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya didapati oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan beliau dalam keadaan disiksa. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakan beliau. Ya, memerdekakan beliau. Anak-anak yang soleh-soleha, ya, itu tadi sedikit, ya, kisah tentang siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun beliau tetap istiqomah, ya, di atas keimanan, sehingga istiqomah beliau berbuah surga. Setelah bebas, ya, setelah beliau dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bisa leluasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, terutama setelah berhijrah ke Madinah.
Bilal radhiyallahu taala anhu ini memiliki suara yang lantang, sehingga Rasulullah SAW memilih beliau untuk mengumandangkan azan pertama kali ketika azan disyariatkan. Jadi pertama kali ketika azan disyariatkan, yang Nabi SAW perintahkan untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW sering menyuruh beliau radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan. Itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, hamba sahaya, ya, budak yang hitam, ya, yang selanjutnya berubah menjadi muslim yang taat dan dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah indahnya Islam. Islam itu tidak memandang warna kulit. Islam juga tidak memandang status seseorang. Ya, dan yang paling mulia dalam Islam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling, ya, inna akramakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi inilah indahnya Islam. Islam tidak memandang warna kulit, Islam tidak memandang bahasa, Islam tidak memandang kedudukan seseorang, entah itu budak, entah itu raja, entah itu pegawai, entah itu bawahan, ya, semuanya sama di hadapan Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak melakukan ketaatan, orang yang paling banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih dinyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah bersabda kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga." Bilal radhiyallahu taala anhu menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Ini juga termasuk keutamaan Bilal radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW mengabarkan kepada Bilal bahwasanya terompah Bilal radhiyallahu taala anhu itu sudah mendahului Nabi SAW di surga kelak. Jadi Nabi SAW mendengar terompah Bilal berada di depan beliau, ya, sehingga Nabi SAW pun bertanya kepada Bilal, "Amalan apa yang kamu harapkan dalam Islam?" Maka Bilal menjawab, yaitu sholat sunnah setelah berwudu, ya, di siang ataupun malam. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Bilal termasuk ahlu surga. Inilah buah istiqomah, ya. Buah istiqomah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Itulah buah akhir dari keistiqomahan beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu kelak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan dan keistiqomahan beliau radhiyallahu taala anhu. Itulah anak-anak yang soleh-soleha, kisah bagaimana keistiqomahan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dalam mempertahankan keimanannya. Bagaimana beliau bisa menghadapi siksaan-siksaan yang begitu menyakitkan. Ya, beliau mampu mempertahankan keimanan beliau. Adapun kita, ya, di zaman sekarang ini, godaan-godaan yang kita alami, ya, hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita supaya kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika kalian mendengar azan, ya, kalian segera memenuhi panggilan azan tersebut. Yang masih mainan, ditinggalkan mainannya, ya, menuju atau melaksanakan sholat. Itu kalau ujian kita di
zaman sekarang ini. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, ini ada soal, silakan dikerjakan. Ya, kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, siapakah beliau? Yaitu Bilal radhiyallahu taala anhu. Apa saja siksaan yang beliau dapatkan dari kaum kafir Quraisy? Bagaimana sikap beliau dalam menghadapi siksaan tersebut? Yang keempat, apa buah yang beliau dapatkan dari keistiqomahan beliau? Ini sengaja ya Ustadz bikin soal supaya kalian ya ada yang dikerjakan di rumah, ya, supaya ada yang dikerjakan di rumah. Dan soal ini tidak ada dalam buku, ya, jadi kerjakan ya setelah mendengarkan video ini. Sekian ya, materi pembelajaran yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.